Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Suci Rahmani Argo dengan NIM 1805775 dari Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Nah, yang pertama ada konsep kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau QWL. Istilah ini masih jarang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Namun demikian, keberadaan QWL dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja pegawai. Pendapat Nadler dan Lawler ini memandang QWL sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak atau kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikut sertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dapat dipahami bahwa QWL ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan organisasi. Dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja disebabkan oleh desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia dan berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Nah, pemecahan masalah QWL terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan atau organisasi memperlakukan pekerjanya atau anggotanya. Pada intinya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, organisasi dan manajemen harus memposisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi atau manajemen. Dalam kajian Kosen, peningkatan QWL dilakukan dengan melakukan pengayaan pekerjaan atau bisa disebut dengan job enrichment. Nah, di antara contoh untuk pengayaan pekerjaan ini adalah meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Semisal ketika seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Artinya kualitas surat yang harus dikeluarkan harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan oleh organisasi, baik surat internal maupun surat eksternal. Pengayaan pekerjaan ini didasarkan pada peningkatan kualitas suatu pekerjaan. Nah, selain pengayaan pekerjaan, peningkatan mutu kehidupan kerja juga dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan atau bisa disebut juga dengan job enlargement. Perluasan pekerjaan juga didasarkan pada pemotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Pada dasarnya hal ini dilakukan karena ada kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Rasa kepercayaan manajemen atau organisasi terhadap karyawan ini merupakan suatu kondisi yang dibangun bersama oleh manajemen beserta pegawai. Contoh perluasan pekerjaan ini yaitu memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Peningkatan kualitas dan kuantitas atau jumlah pekerjaan bagi pegawai atau karyawan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai atau karyawan sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik di perusahaan tersebut. Jika ada perluasan pekerjaan bagi karyawan tetapi sebagai sanksi atau hukuman bagi pegawai tersebut, maka hal ini bukanlah merupakan bagian dari job enrichment dan job enlargement. Lalu ada hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan karena kinerja akan turut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk memastikan apakah kualitas kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik atau tidak, Richard Walton tahun 1975 dalam Kosen tahun 1993 halaman 237 mengumumkakan 8 kategori utama, dan yang pertama,
kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Yang keenam, hak-hak karyawan, jenis hak-hak apa aja yang dimiliki karyawan. Yang ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Dan yang ke-8, relevansi sosial kehidupan kerja. Lalu yang terakhir, masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan manusia, kondisi organisasi, dan fisik lingkungan kerja. Kondisi manusia kaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk kekhasan tertentu dalam waktu yang cukup lama akan menjadi budaya organisasi. Masalah organisasi terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Masalah fisik lingkungan berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Lalu, pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi dapat ditangani melalui beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pengayaan pekerjaan. Kedua, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh. Dan yang ketiga, menggilirkan pekerjaan. Dan yang keempat, ujian dan penghargaan. Dan yang kelima, pendelegasian wewenang. Dan yang keenam, mengubah lingkungan. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.